Apa itu ilmu kejawen? Banyak yang mengenalnya sebagai ajaran kuno dari tanah Jawa, penuh simbol, meditasi, dan laku batin. Namun sejatinya, kejawen bukan sekadar warisan budaya, melainkan jalan hidup yang mengajarkan keseimbangan antara raga, rasa, dan jiwa di luar batas agama formal. Ilmu kejawen mengajak manusia kembali mengenal diri, menyatu dengan alam, dan menyadari keberadaan Tuhan dalam setiap detak kehidupan. Inilah ilmu kejawen. Jalan sunyi orang Jawa dalam mencari makna hidup. Dengan rasa, kesadaran, dan ketenangan batin, kami akan coba merangkum perjalanan ilmu kejawen dari masa ke masa. Pertama, zaman awal pra-Hindu, animisme dan dinamisme, kepercayaan kepada roh leluhur dan kekuatan alam, seperti roh gunung, pohon, batu besar. Konsep utamanya adalah menjaga harmoni antara manusia dan alam dengan sesajen, mantra, dan ritus malam hari. Ritual dipimpin oleh dukun atau resi yang dianggap memiliki kemampuan spiritual tinggi. Tujuan spiritual pada masa ini adalah keselamatan desa, panen melimpah, dan menghindari bencana. Ilmu seperti ngelmu panglimunan, menghilang, ngelmu kadikdayan, kekuatan, dan ngelmu kebal berkembang dari sini. Kedua, masa Hindu-Buddha, abad ke-5 hingga 15 Masehi. Masuknya Hindu-Buddha membawa pengaruh filsafat India, seperti konsep kosmologi, cakra, reinkarnasi, moksha, karma, dan tapa brata. Simbolisme spiritual seperti Gunung Meru, mandala, dan wayang masuk ke sistem kejawen. Penerapannya dalam kejawen terlihat dalam ritual tapa bertapa, semedi meditasi, dan puasa untuk mengasah kekuatan batin. Laku seperti tirakat, topongreim, bertapa di keramaian, dan topongeli mengikuti arus hidup tanpa mengikat diri, mulai populer. Tokoh dan sastra penting pada masa ini, antara lain, Empu Tantular yang menulis Kakawin Sutasoma dan memperkenalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Empu Kanwa, Empu Sedah, dan Empu Panuluh adalah penyusun kakawin dan ajaran kejawen bercorak Hindu. Ketiga, masa Islam abad ke-15 sampai 19 Masehi. Pada masa ini terjadi sinkretisme antara Islam dan kejawen. Wali Songo menggunakan pendekatan budaya, seperti wayang, gamelan, dan tembang untuk menyebarkan Islam. Islamisasi kejawen tidak menghapus, tapi melembutkan ritual magis, menjadi bentuk dizikir dan spiritual Islami. Ajaran spiritual Islam kejawen meliputi konsep manunggaling, kawula gusti, yaitu penyatuan hamba dengan Tuhan. Seperti yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga, menggunakan seni dan filosofi kejawen untuk menyampaikan dakwah Islam. Keempat, masa kolonial dan modernisasi, abad ke-19 sampai 20. Pada masa kolonial, terjadi perubahan sosial besar. Pemerintah kolonial membatasi kegiatan spiritual yang dianggap klinik, namun kejawen tetap bertahan di desa-desa dan di kalangan spiritualis serta bangsawan. Tokoh-tokoh filsuf Jawa pada masa ini antara lain Ki Ageng Suryo Mentaram yang mengajarkan introspeksi batin dan penguasaan diri dengan ajaran Rangono Yangono, Ning Ojo Mono, serta Romo Mangunwijaya yang mengangkat spiritualitas Jawa sebagai nilai kultural. Kelima, kejawen di era modern, abad ke-21. Kejawen modern memiliki ciri-ciri tidak bersifat agama formal, tapi sebagai jalan hidup spiritual, ia menggabungkan nilai etika, harmoni sosial, dan kontemplasi pribadi. Nilai-nilai inti kejawen meliputi Sangkan Paraning Dumadi, yaitu asal-usul dan tujuan hidup manusia adalah kembali kepada Tuhan, eling lan waspada, yakni selalu sadar dan awas terhadap nafsu dan keinginan dunia, rasa sejati, yaitu mendengarkan suara batin yang murni sebagai petunjuk hidup. Praktik laku batin spiritual pada era ini termasuk puasa patigene, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak bicara, dan tidak terkena cahaya. Meditasi di tempat sepi, seperti di gunung, sungai, atau hutan, ziarah ke makam leluhur, terutama makam para wali dan tokoh keramat.
Kesimpulan, ilmu kejawen bukan sekadar warisan budaya, melainkan sistem spiritual yang hidup dan terus berkembang. Ia merangkum filsafat hidup tentang keselarasan dan ketenangan batin, laku spiritual seperti tirakat, meditasi, dan puasa, simbolisme Jawa seperti wayang, keris, dan tembang Macapat, dan sinkretisme antara agama dan budaya yang menjadikan kejawen sebagai jalan sunyi menuju terang sejati.